Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa tamjidan lillahi ta'ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada semua saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membahas tentang adanya konten yang mengatakan bahwasanya membaca Yasin di malam Jumat itu kurang afdol atau kurang bagaimana. Bahkan sampai ada yang ekstrim mengatakan menentukan membaca Al-Quran di malam Jumat itu tidak boleh. Lantas sebenarnya seperti apa hukum yang sebenarnya? Terus apakah memang ada dalil-dalil yang mengarahkan bahwa membaca surah Yasin di malam Jumat itu jelas, sehingga tidak rancu di masyarakat terkait dengan amaliyah khususnya Nahdlatul Ulama yang sudah berjalan puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun sebelum berdirinya NU. Setiap malam Jumat masyarakat mempunyai kegiatan yaitu Yasinan. Yasinan itu sebenarnya diadopsi dari bahasa atau kata-kata Jawa. Jadi sama dengan songkok itu masih belum kepake. Tapi kalau sudah dipakai itu namanya songkokan. Yasin itu kalau belum dibaca, tapi kalau sudah dibaca namanya Yasinan. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tampilkan di sini satu keterangan, yang mana keterangan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Bisa dicek dalam kitab Faidil Qadir. Dalam keterangan hadis ini mengatakan begini: man qara'ah surata Yasin was-saffat lailatal jum'ati a'tahullahu su'lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin dan membaca surah As-Saffat di malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Jelas di sini ada hadisnya membaca Yasin. Kalau mungkin ditanyakan, kenapa enggak sekalian membaca As-Saffat? Nah, disinilah letak pandainya para ulama terdahulu untuk memberikan sebuah rutinitas yang tidak memberatkan. Sebab dalam redaksi hadis yang lain dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, hadisnya marfu', man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Barang siapa yang membaca Yasin dengan mengharap betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu, dia akan diampuni. Artinya Allah pasti mengampuni orang tersebut. Ini redaksi umum yang tidak mengarah pada malam atau waktu tertentu. Oleh karena itu, dasar hadis walaupun cuma satu misalkan, ketika ada itu ya sudah pasti hukumnya ya sunnah, berada di malam Jumat. Makanya para masyarakat khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, warga NU itu mengadakan kegiatan Yasinan itu di malam Jumat karena berdasar hadis yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abbas, oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Dasar hadisnya jelas, man qura'ah surat Yasin wa sofat lailatal Jum'at. Kenapa kok sofatnya nggak dibaca? Ya karena tujuannya tidak memberatkan, biar tidak terlalu berat. Sudah baca Yasin, bagi orang yang awam yang tertatih-tatih dalam membaca Al-Quran, baca Yasin itu sudah sekian lembar, maka tentu akan memberatkan nanti. Sementara amal yang paling bagus itu yang tidak memberatkan. Oleh karena itu para ulama kita terdahulu memberikan statement atau memberikan rutinitas itu tidak terlalu memberatkan pada masyarakat. Dan kemudian hadis yang satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi itu secara umum, barang siapa yang membaca surah Yasin yang tujuannya lillahi ta'ala, tidak ada tujuan apa-apa, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah jelas. Cukup dua hadis ini, dan sebenarnya banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Sama dengan beberapa konten-konten yang sudah lalu, yang terdahulu, atau beberapa konten yang lain dari kami. Kalau ada satu atau dua hadis yang kami tampilkan, itu bukan berarti tidak ada lagi hadisnya. Akan tetapi kami menghemat waktu dan juga durasi dalam menyampaikan, sehingga kami dengan kesimpulan menyampaikan bahwa hadis itu ada, dalil itu ada. Semua amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang NU pasti ada amaliyahnya, pasti ada dalilnya, tidak sembrono. Karena ulama-ulama kita itu mengkaji ilmu agama mulai dari alif ba ta sampai kemudian bisa baca Quran, memahami Al-Quran, memahami bahasa Arab, gramatika dan seterusnya. Bahkan disiplin ilmu mereka itu luar biasa. Mulai dari nahwu, shorof, kemudian ilmu mantik, balaghah, badi', ma'ani dan seterusnya mereka kuasai. Sehingga mustahil mereka sembrono dalam memberikan syariat kepada masyarakat. Demikian, mungkin ada kurangnya atau mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten ini bermanfaat dan menjadi tambahan serta wawasan secara ilmiah pada kita semuanya, sehingga kita tidak takut lagi, tidak ragu lagi dalam melanjutkan amaliyah-amaliyah yang sudah menjadi tradisi atau warisan dari para ulama kita. Dan kita juga tidak perlu khawatir, karena ulama kita yang kita ikuti juga ulama yang terpercaya dan mengerti betul di bidang agama. Kalau kita sampai khawatir dengan amaliyah kita, maka kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak usah khawatir, semuanya ada dalil-dalilnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.